Mau satu pasukan juga. Emak-emak jangan dilawan. George, seorang Katolik yang baik, dengan istrinya dan juga mertuanya pergi berziarah ke Yerusalem. Pada saat sampai di Yerusalem, rupanya ibu mertuanya kena serangan jantung dan meninggal. Lalu George mengurus jenazah ibu mertuanya dan akhirnya ia membawa surat kematian ke konsulat Amerika. Dan ia tanya kepada pegawai konsulat, saya ingin membawa ibu mertua saya pulang kembali dan dimakamkan di Amerika. Berapa biayanya? Dan pegawai konsulat itu berkata, untuk membawa jenazah amat sangat mahal sekali. Kurang lebih $5.000. Namun kalau boleh usul, silahkan ibu mertua Anda boleh dimakamkan di Yerusalem ini. Harganya murah, hanya $150 saja. George berpikir keras. Lalu dia berkata, tidak. Berapapun biayanya akan saya bayar. Ibu mertua saya harus dimakamkan kembali ke Amerika. Pegawai konsulat itu begitu terharu dan berkata, hebat, Bapak ini sangat mencintai ibu mertua ya. Oh, bukan begitu. Lalu kenapa? Kamu gak pernah tahu? Dulu Yesus dimakamkan di Yerusalem, 3 hari bangkit lagi. Nah, kalau ibu mertua saya dimakamkan di Yerusalem dan bangkit lagi, saya lebih pusing. Jangan-jangan semua mantu mendoakan mertuanya ya. Kelihatan senyumnya bahagia sekali semua. Kebangkitan adalah peristiwa yang sangat kontroversial, penuh pertentangan. Kenapa? Karena tidak ada saksi mata. Tidak ada yang melihat Yesus bangkit. Yang melihat cuma tanda-tandanya. Penginjil Matius, Markus, Lukas, Yohanes semuanya sama. Dan yang menarik adalah apa? Matius yang kemarin malam kita dengarkan, Maria Magdalena dan Maria yang lain. Sekarang Maria Magdalena dan Simon Petrus serta murid yang dikasihi Yesus. Yang melihat peristiwa Yesus bangkit pertama kali. Tapi tidak melihat Yesus keluar dari makam, tidak. Maka orang Yahudi amat sangat menentang kebangkitan Yesus. Begitu juga Roma tidak suka. Oleh karena itu Anda tahu kubur Yesus itu ditatah batu. Dan di depannya diberi batu yang besar sekali. Sampai saking takutnya jenazah Yesus dicuri, dijaga oleh 16 tentara yang bersenjata lengkap. Jadi tidak mungkin orang mencuri. Orang Roma, orang Yahudi berkata, murid Yesus yang mencuri, kalau bukan orang lain berarti murid Yesus. Ayo Pak, kita pakai logika. Mungkin gak murid Yesus mencuri jenazah Yesus? Lawong pas Yesus di Taman Getsemani saja, kemana para murid? Kabur. Kabur. Itu laki-laki. Kabur mereka semua. Siapa yang pertama-tama ingin mengunjungi kubur Yesus? Wanita. Wanita. Walaupun dijaga 16 tentara, wanita tidak pernah kalah. Mau satu pasukan juga, emak-emak jangan dilawan. Maka dari yang hadir di sini saya paling takut dengan yang pakai baju merah itu gitu ya.
Wajahnya saja tua tapi galaknya, ya Allah. Jadi wanita yang justru berani mengungkapkan cinta mereka untuk menghormati Yesus. Pernah seorang anak-anak TK ditanya oleh guru agama, "Anak-anak, kenapa yang menyaksikan kebangkitan pertama-tama wanita?" Lalu satu anak langsung angkat jari, "Supaya cepat berkabar kemana-mana." Namanya wanita itu tidak bisa menahan diri tuh ya. Selalu ngomong, itulah wanita. Beda dengan bapak-bapak. Saya tahu kalau bapak-bapak ketemu kebangkitan Yesus selalu ditanya, "Pak, Yesus bangkit?" Lihat aja sendiri gitu ya. Tapi kalau wanita, "Bu, Yesus bangkit." Wih, Yesus tidak ada di kuburan, saudara-saudara. Tidak ada, cuma ada kain doang. Batu itu jadi, wah, semua cerita di karang-karang gitu ya. Lalu pertanyaannya adalah, emang sebegitu pentingkah kebangkitan? Apa letaknya kebangkitan Yesus itu menjadi penting? Paulus pernah berkata, kebangkitan adalah dasar iman kita. Maka dalam surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 15 ayat 14, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Maka kalau Yesus tidak bangkit, gereja mengajarkan iman yang salah. Percuma. Kalau Yesus mati dan tidak bangkit, berarti apa? Dia adalah orang baik yang matinya tragis. Cukup itu doang. Karena apa? Orang baik aja kalah. Kalahnya dengan apa? Kematian. Selesai. Sama dengan orang jahat. Orang jahat juga kalahnya dengan apa? Kematian. Orang baik kalahnya dengan apa? Kematian. Sama toh nasibnya. Tetapi Yesus bangkit. Artinya apa? Kematian dia kalahkan. Maka kebangkitan itu memang mutlak harus terjadi dalam hidup Yesus. Ini dasar iman kita. Karena dengan kematian, Yesus mau mengatakan, sengat maut. Dan ingat, maut adalah upah dosa. Sengat maut telah dipatahkan. Maka dosa manusia dengan kebangkitan sudah dibebaskan. Yang kedua, kenapa Paskah begitu penting? Kebangkitan begitu penting. Karena kebangkitan adalah nasib kita juga setelah mati. Yesus pernah berkata kepada Marta di dalam Injil Yohanes, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku akan hidup meskipun ia telah mati." Jadi Bapak Ibu, kalau Anda saudara yang meninggal bersedih boleh. Boleh, tapi jangan berkepanjangan. Percaya, kematian bukan akhir. Kematian adalah jalan untuk menuju sebuah kehidupan kekal. Maka sama, jangan takut mati. Saya melihatnya ke sini. Jangan takut mati, bukan ke yang merah. Karena yang merah selalu banyak ngomong kepada saya, kok saya enggak mati-mati ya Romo gitu ya. Jadi kita tidak pernah boleh sebagai seorang beriman takut akan kematian. Kematian oleh Paulus dikatakan adalah anugerah. Anugerah untuk mencapai persatuan dengan Allah. Maka Bapak Ibu, persiapkanlah kematianmu dengan indah. Dengan baik. Menjadi manusia yang layak dan pantas. Kesimpulannya, jangan menjadi kampret-kampret iman.
Jadi kita hanya pinter berdoa tetapi tidak pernah bisa berbelas kasih. Itu kampret iman. Yang ketiga, Paskah itu berarti apa? Memberi harapan dan dorongan pada kita untuk tetap hidup di dunia ini dengan sukacita. Walaupun di dunia ini ada tangisan, air mata, kepedihan, kejahatan, dunia ini tetap indah untuk ditempati. Jadi jangan pernah tinggal di dalam penderitaan, di dalam kuburan. Kita harus hidup sebagai seorang yang penuh harapan. Anak-anak, Mas Dinar, gue tanya lo. Yang pojok, putra altar. Lu salah, lu naik pangkat jadi pastor paroki. Paskah, ada lambang-lambang dalam Paskah. Apa salah satunya? Lambang Paskah. Iya, kebangkitan Yesus tuh perayaannya. Ini mah lambangnya. Ya Allah. Kayak lambang negara Indonesia itu kan bendera merah putih, itu lambangnya. Apa lambang Paskah? Salah, gua suruh lu gantikan Yesus disalib di sono. Sekali lagi salah. Apa lambang Paskah? Dibantu sama temannya, boleh. Apa? Apa? Bapakmu ada di sini nggak? Jangan-jangan bapaknya prodiakon lagi. Modar aku. Nah, jangan lupa kalau Paskah itu selalu nanti biasa mencari apa? Telur, bukan mencari ayam. Telur. Telur Paskah itu adalah lambang dari apa? Lihat, telur itu bulat. Lambang apa? Kuburan. Lambang kematian, lambang benda mati. Tetapi dari yang mati itu akhirnya memunculkan, memecahkan kehidupan yang baru. Maka saudara-saudariku, semangat Paskah adalah semangat bangkit. Dan bangkit itu berarti apa? Mas Dinar, putra altar, semuanya bangkit berdiri. Semuanya bangkit berdiri. Nah, lihat. Sebuah kebangkitan itu membutuhkan usaha. Tidak bisa hanya diam saja. Terus sampai akhir misa. Boleh duduk lagi. Maka Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana mungkin Anda bisa ditolong oleh Tuhan? Kalau Anda hanya menjadi orang yang pinternya nangis. Maka anak-anak, jangan sekali-kali menjadi anak-anak yang sudah suka ngomongnya, nggak bisa, susah, males, nanti saja. Betul, Kur? Bertobatlah. Jadi anak harus tadi seperti putra altar bangkit, berusaha. Berusaha itu pasti bisa. Lihat tadi anak yang menyanyikan Mazmur. Wah, indah sekali. Tidak mungkin dua anak ini lahir ke dunia langsung bisa nyanyi. Nggak. Yang aja juga nangis, nyebelin. Wah. Anak-anak ini bisa nyanyi karena berlatih. Berusaha. Maka saudara-saudariku, Bapak Ibu, anak-anak muda, belajarlah untuk bangkit. Kau akan bisa ditolong oleh Tuhan kalau kau percaya, membuka hati, dan membiarkan Roh Kudus
bekerja atas